Bapak Ibu, kita mau share atau membagikan screen ini. Kelihatan ya? Kelihatan besar. Ya. Nanti karena kalau misalnya ada Bapak Ibu yang karena jaringan payah, terputus, masuk lagi. Ya, tidak apa-apa, kita santai saja ya. Tentu sekali lagi kegiatan kita ini sangat tergantung dari media yang kita pakai ya. Nah, Bapak Ibu, para pastor, para suster yang hadir, pertanyaan yang selalu muncul adalah mengapa tata perayaan ini berubah? Ya, kenapa jadi ada pandangan seolah-olah ini berubah-ubah? Ya, kenapa mesti berubah lagi? Apakah yang lama itu jelek sekali sehingga mesti dirubah? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, perubahan buku-buku liturgi di dalam gereja Katolik itu sangat biasa, ya, biasa sekali. Nah, kita mau jelaskan bagaimana itu terjadi, bahwa perubahan dalam buku-buku liturgi itu sangat biasa. Ya. Tata perayaan yang kita miliki dalam bahasa Indonesia itu bersumber dari satu buku yang resmi yang dikeluarkan oleh Vatikan yang bernama buku Missa Romawi yang warna merah ini, Missale Romawi. Ini buku dalam bahasa Latin, dan dari buku itulah setiap bahasa, setiap bangsa menerjemahkan dan menyusunnya menjadi tata perayaan Ekaristi yang dipakai sesuai dengan bahasanya. Nah, kita lalu menyusun di Indonesia, kita dari buku Missa Romawi ini lalu muncullah yang kedua ini yang hitam, tata perayaan Ekaristi dalam bahasa Indonesia. Dari yang hitam ini tata perayaan Ekaristi buku imam yang dipakai oleh imam di dalam perayaan Ekaristi. Lalu sejak 2005 di Indonesia kita juga menyusun satu buku kecil yang bisa dipakai oleh umat, namanya Tata Perayaan Ekaristi Buku Umat, supaya umat bisa berpartisipasi. Nah, tentu ini buku-buku ini mengalami perubahan, ya. Jadi hal biasa sekali di dalam gereja Katolik. Misalnya kita kasih contoh buku Missa Romawi yang dikeluarkan oleh Vatikan. Ini juga buku yang terus-menerus dirubah. Sekurang-kurangnya kita bisa melihat buku ini diterbitkan tahun 1970, lalu yang satu direvisi, dirubah lagi, lalu edisi yang kedua 1975 dirubah lagi, ada perubahan, ada revisi, tahun 2002 direvisi lagi, masih ada lagi revisi kecil tahun 2008, ya. Jadi sangat biasa. Jadi buku Missa Romawi itu pun sangat biasa direvisi atau diperbaharui. Begitu juga dengan orang punya kata perayaan Ekaristi kayak di gereja Indonesia. Terus-menerus mengalami perubahan. Sekurang-kurangnya mulai dari 1971 sampai 2020. Ini ada kumpulan buku-buku tua ini. Jadi mulai dari aturan upacara misa ini yang pertama kali diterbitkan. Lalu kemudian ada tata perayaan Ekaristi yang merah ini, sampulnya tidak kelihatan. Lalu ada yang 2005, lalu ada yang 2020 ini. Jadi biasa sekali terjadi perubahan. Nah, ini orang di Indonesia ini orang yang mungkin umur 40-an, 50-an pasti pernah mengalami ini upacara atau aturan upacara misa yang disahkan tahun 1971, ya, 1971. Lalu kemudian ini dirubah lagi, jadi tidak serta-merta ini yang dipakai, jadi terus-menerus mengalami perubahan. Ini orang pernah mengalami ini buku Imam Tata Perayaan Ekaristi 1978, jadi dari 71 dirubah lagi 79. Buku ini yang orang masih ingat, di mana partisipasi umat itu sangat banyak. Misalnya kita masih ingat dulu doa syukur agung itu bisa dibawakan bersama-sama. Imam dengan umat bisa membawakan. Orang pernah alami buku ini 1979 ini, ya. Mungkin ada yang cakar-cakar, mudah-mudahan ini orang tidak set, jadi kalau misalnya ada yang cakar akan kelihatan ini. Jadi terus-menerus mengalami perubahan. Lalu kemudian tahun 2005 juga ada perubahan, muncul tata perayaan Ekaristi 2005
yang sebagian masih kurang sampai sekarang ya, jadi pakai sampai sekarang terus menerus mengalami perubahan. Dan yang terakhir ini yang orang pakai yang sementara disosialisasikan dan mulai dipakai di paroki-paroki seluruh Indonesia inilah tata perayaan Ekaristi 2020. Jadi perubahan itu sangat biasa. Jadi berarti setelah 15 tahun tata perayaan Ekaristi dari 2005 sampai 2020 jadi dirubah sesudah 15 tahun. Kenapa ada perubahan? Ya tentu perkembangan zaman ya. Jadi ada tuntutan-tuntutan baru yang membutuhkan penyesuaian ya. Nah, ini kekhasan dari orang punya buku-buku liturgi. Bukan cuma tata perayaan Ekaristi, tapi misalnya buku perkawinan itu terus-menerus mengalami perubahan. Nah, ini. Lalu sekarang kita punya buku tata perayaan Ekaristi buku umat yang dibuat berdasarkan TPE, bukan 2010 tapi 2020. Nah ini Bapak Ibu, para pastor, suster, jadi kalau ditanya kenapa mesti berubah, jadi hal yang biasa sekali ya. Terus menerus buku-buku liturgi itu terus menerus diperbaiki. Oke. Nah sekarang Bapak Ibu, para pastor, suster, kita akan melihat tata perayaan Ekaristi 2020 buku umat. Tentu pertanyaannya apakah buku umat itu beda dengan buku imam? Hal-hal yang berkaitan dengan tata gerak itu sebenarnya tidak beda. Ini memang dibuat sederhana supaya lebih meningkatkan partisipasi umat. Jadi di dalam TPE buku umat itu banyak hal yang berkaitan dengan umat itu yang bisa ditemukan di situ, yang diatur ya. Jadi kalau TPE imam yang paling banyak kita temukan di situ adalah tindakan-tindakan atau doa-doa yang memang dibuat oleh imam. Di dalam TPE umat yang lebih banyak dicantumkan di situ adalah hal-hal yang berkaitan dengan umat. Oleh karena itu sangat baik kalau kita juga sebagai umat yang akan menggunakan buku ini mengenal apa isi dari buku ini. Biarpun memang apa yang kita jelaskan ini tidak semua ada di dalam buku TPE umat, tetapi hal-hal praktis yang bisa ditemukan di dalam ini buku panduan. Ada 3 bagian yang coba kita lihat. Pertama, petunjuk praktis, simbol dan artinya, lalu penjelasan tentang tata perayaan Ekaristi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam perayaan Ekaristi kita tidak hanya merayakan, berdoa memuji Tuhan dengan kata-kata, bukan dengan kata-kata, dengan teks, tetapi kita juga berdoa dengan tindakan-tindakan. Jadi doa ini, dan ini menjadi kekhasan dari liturgi Gereja Katolik. Kita tidak hanya memuji Tuhan dengan kata-kata, tetapi doa kita juga kita ungkapkan di dalam tindakan-tindakan. Makanya di dalam tata perayaan Ekaristi kita mengenal ada yang disebut dengan tata gerak. Ya, tata gerak. Dan Bapak Ibu, para pastor, suster, saya mengajak kita untuk melihat tata gerak itu bukan sekedar sebuah tambahan, tetapi sebagai sebuah ungkapan doa. Karena itu betapa pentingnya itu tata gerak dibuat dengan penghayatan. Seperti kalau kita mengungkapkan doa itu kita buat dengan penghayatan, begitu juga tata gerak itu sangat baik kita buat dengan penghayatan, karena tata gerak itu juga merupakan sebuah doa. Nah, sekarang tata gerak yang mana? Nah, orang punya perayaan Ekaristi sangat kaya dengan tata gerak. Misalnya tanda salib, ya. Kita tidak jelaskan satu-satu, ya. Nah, ini. Kapan tanda salib itu? Saat memasuki gereja, mengawali dan mengakhiri perayaan, menerima percikan air suci, memulai bacaan Injil, ini tata gerak, ya. Dan ini bukan sekedar gerakan-gerakan tambahan atau gerakan-gerakan variasi, tetapi ini bagian dari doa. Kita bisa tentu melihat maknanya, kita tidak jelaskan satu-satu. Dan slide yang pertama ini kiranya bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang selalu diajukan, berapa kali kita membuat tanda salib di dalam misa. Ini menjadi jelas bahwa sebenarnya tanda salib sebagai sebuah gerakan bersama kita itu dibuat 2 kali, pada awal dan pada akhir perayaan Ekaristi. Tetapi ada tanda salib kecil yang bisa kita buat secara pribadi, tidak harus bersama-sama. Misalnya ketika memasuki gereja, menerima percikan air suci atau memulai Injil. Kita juga punya tata gerak berdiri.
Jadi berdiri ini juga bagian dari doa, bagian dari pujian kepada Tuhan, karena itu ada tempatnya di dalam perayaan Ekaristi dan ada maknanya. Ya. Jadi berdiri bukan sekedar gerakan biasa, tetapi sebuah doa. Kapan itu kita buat? Pada perarakan pembuka, pemakluman Injil, syahadat. Ya. Ini ada maknanya, kita bisa lihat. Nanti kita akan lihat sebentar persisnya. Ya. Juga di dalam perayaan Ekaristi, berdiri, ini ada tambahan. Jadi berdiri juga pada saat doa umat, doa syukur agung, Bapa kami, ya, dengan makna-makna yang khusus, ya. Ini akan kita, jadi betapa kayanya berdiri itu bukan sekedar sebuah gerakan biasa, tetapi ini menjadi sebuah doa, ungkapan pujian, karena itu betapa pentingnya kita menghayati berdiri itu sebagai sebuah pujian kita kepada Tuhan, sebagai sebuah doa. Juga ada berlutut, ya, berlutut. Ini ada kapan itu dibuat di dalam perayaan Ekaristi pada saat aku percaya secara khusus ketika mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus pada hari raya Kubar Sukacita dan hari raya Natal juga sudah kudus. Ini saat-saat di mana kita boleh berlutut dan di situ tentu ada makna-maknanya, ya. Nah, ini jadi saya tidak jelaskan satu-satu, tapi cuma menyadarkan kita ini tata gerak yang bukan semata-mata tambahan, tetapi bagian dari perayaan liturgi, ya, berlutut. Kita juga ada menebah dada terutama pada bagian pernyataan tobat. Jadi gerakan ini sekali lagi ini sebuah doa. Jadi doa, kita berdoa di dalam perayaan Ekaristi bukan hanya dengan mulut, tetapi kita berdoa keseluruhan diri kita, dengan kaki, dengan tangan, bahkan dengan mata kita, ya. Jadi memuji Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap raga kita. Menundukkan kepala, ya. Kapan itu dibuat? Misalnya pada saat menerima berkat perutusan, ya. Juga ada membungkuk, ya, tindakan membungkuk yang kita buat. Jadi bukan sekedar gerakan biasa, tapi ini bagian dari perayaan liturgi. Ya. Mengatupkan tangan, biasa kita buat pada saat menerima komuni atau menerima berkat penutup. Nah, ini juga bagian dari doa. Gerakan-gerakan ini bagian dari doa. Jadi tata gerak ini bukan cuma sekedar soal aturan, mesti berdiri, mesti berlutut. Pertanyaannya, kenapa mesti berdiri, kenapa mesti berlutut, kenapa mesti duduknya? Jadi gerakan-gerakan ini betapa penting karena ini merupakan bagian dari doa atau ungkapan dari doa kita. Duduk, ya, jadi duduk bukan sekedar duduk santai karena kelelahan atau karena kita mau satu variasi, tetapi duduk ini bagian dari liturgi, bagian dari doa. Duduk berarti saat kita membacakan Injil, persiapan persembahan, pada saat pengumuman, amanat sabda, ini saat-saat kita duduk. Karena itu selalu ada maknanya. Oke, ini jadi tata gerak yang membuat perayaan kita itu kaya dan membuat perayaan kita itu hidup. Ya, sehingga kita sekali lagi tidak hanya merayakan dengan mulut, tetapi juga dengan tata gerak. Nah, karena itu di dalam sosialisasi ini mungkin saya lebih banyak melihat tata gerak mana yang bisa kita buat supaya tata gerak kita di Keuskupan Manado itu seragam juga dengan apa yang dipraktekkan di keuskupan-keuskupan lain. Sekarang kita melihat tata perayaan Ekaristinya. Ini kita punya tata perayaan Ekaristi adalah sebuah perayaan yang terstruktur dengan sangat rapi. Jadi bagian inti adalah liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, dan dua bagian inti ini dibingkai oleh ritus pembuka dan ritus penutup, lalu kemudian ada bagian-bagian. Jadi sangat rapi. Dan struktur ini akan mempengaruhi tata ruang. Jadi tidak sembarangan dibuat. Misalnya ritus pembuka, dalam misalnya misa yang meriah tentunya di dalam gereja yang fasilitasnya lengkap, ritus pembuka biasanya dibuat fokusnya itu di kursi pemimpin. Kita bisa lihat. Nah, ritus penutup itu juga di kursi pemimpin. Nah, ini liturgi sabda fokusnya atau tempatnya ada di mimbar atau ambo. Bija sabda. Liturgi Ekaristi fokusnya itu di altar. Ya. Ini jadi struktur perayaan itu mempengaruhi tata ruang.
Mungkin kita share dulu supaya muka sehilang ini apa cakaran-cakaran. Oke, kita lanjut lagi ya. Cakaran so hilang pasti. Oke, ya. Jadi memang kita sekarang menumbuhkan kecintaan kita kepada Ekaristi, sebuah perayaan yang sangat terstruktur dengan sangat-sangat erat. Nah, Bapak Ibu para pastor, suster, kita lihat secara sepintas bagian-bagian dari tata perayaan Ekaristi ini. Kita mulai dengan ritus pembuka. Pada bagian persiapan, tata gerak yang dibuat oleh umat adalah duduk. Jadi masih persiapan, duduk. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana hening. Baik bagi umat sendiri, imam, ataupun pelayan. Suasana hening itu dijaga di gereja sendiri, sakristi, ataupun bahkan di seputar gereja. Jadi persiapan. Dan persiapan ini bagian dari perayaan. Tidak ada perayaan yang mulia, yang bagus, yang indah tanpa persiapan yang bagus. Lalu perarakan masuk, tata gerak yang dipakai, tata gerak umat adalah berdiri pada selama perarakan masuk. Jadi keterangannya itu kita bisa lihat. Jadi ini lebih banyak tindakan imam dan para petugas. Mereka berarak itu ketika tiba di panti imam membungkuk yang biasa, atau berlutut kalau misalnya di panti imam itu ada tabernakel yang ada sakramen Maha Kudus. Jadi misalnya di gereja-gereja stasi yang tidak ada tabernakel, ya, imam dan pembantunya ketika tiba di depan altar itu membungkuk. Nah, ini lebih banyak berkaitan dengan imam. Nah, ini juga bagus keterangan, misalnya betapa pentingnya leksionar evangeliarium itu dipakai, dan di dalam misa evangeliarium itu dibawa oleh lektor atau oleh diakon. Kalau tidak ada diakon bisa dibawa oleh lektor. Nah, bagaimana dia punya tata gerak? Kalau diakon atau lektor yang membawa evangeliarium tidak ingin memberikan penghormatan, tetapi langsung ke altar untuk menempatkan evangeliarium di atas altar bagian tengah. Jadi evangeliarium itu jangan ditaruh di ambo atau jangan ditaruh di kursi di depan mimbar atau di depan altar. Jadi evangeliarium itu kalau dibawa oleh lektor atau diakon maka itu langsung ditempatkan di altar. Tanda salib, tata geraknya itu sama, berdiri. Ini umat menjawab amin dengan suara lantang, jadi bukan hanya dengan suara membisik, dengan suara lantang. Juga pada bagian salam, umat tetap berdiri. Di dalam TPE disediakan 4 salam, 3 untuk imam dan 1 untuk uskup. Umat berseru atau menjawab dengan suara lantang. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Pengantar, umat masih dalam posisi berdiri, imam atau diakon atau pelayan lain dapat mengarahkan umat beriman kepada misa yang dirayakan dengan kata-kata yang sangat singkat. Nah, ini tentu urusan pastor ya, bukan homili bagian pertama. Jadi kata-kata yang sangat singkat. Nah, pada bagian tobat, dan ini yang sudah bisa kita lihat perubahan di dalam TPE 2020, umat tetap berdiri. Umat tetap berdiri. Kebiasaan kita dengan TPE 2005 kita berlutut, ya. Nah, di sini kita berdiri. Jadi selama ritus pembuka mulai dari perarakan sampai doa kolekta, sikap umat atau tata gerak umat adalah berdiri. Nah, di dalam buku TPE 2020 ini disediakan ada beberapa tata cara tobat. Yang pertama, rumus pengakuan umum yang biasa kita pakai, saya mengaku. Ada tobat cara 2, tobat cara 3, dan tobat cara 4. Nah, ini yang sangat menarik. Tobat cara 4 itu peringatan pembaptisan, yang biasanya imam itu memerciki umat, air berkat, dan umat menyanyi aspergesme atau fidi aquam. Ini juga sesuatu yang sangat bagus, terutama pada masa prapaskah, di luar masa prapaskah, untuk dipakai menggantikan rumus tobat yang biasa kita pakai. Jadi artinya jadi ini variasi-variasi supaya jangan setiap hari Minggu saya mengaku terus. Jadi ada variasi-variasi lain yang, dan terutama ini
tobat cara 4. Ya. Jadi peringatan pembaptisan itu untuk saya menjadi pernyataan tobat yang sangat-sangat lebih mengesankan, ya, karena kita diperciki dengan air. Pembaptisan itu juga memiliki kuasa untuk pengampunan dosa. Air itu sebagai lambang sesuatu yang membersihkan hidup kita dari dosa. Nah, Tuhan kasihanilah, tata gerak umat tetap berdiri seperti biasa, berdiri bukan duduk, ya. Biasa. Kadang-kadang kalau kita amati, kalau ada kor, ya umat duduk, ya, itu ya. Jadi kor berdiri tapi umat duduk. Jadi semua, ya, Tuhan kasihanilah kami itu semua berdiri. Nah, tentu ada keterangan, dan ini bagus bagi kita diketahui oleh para seksi liturgi, terutama yang mengangkat lagu, yang biasa mengangkat lagu, untuk jadikan kita punya tobat cara, ada beberapa pernyataan, ada 4 cara tobat, ya. Rumus pengakuan umum dan lain-lain. Nah, untuk menghindari pengulangan, jika sebelumnya sudah dipakai tobat cara 2, 3, 4, maka Tuhan kasihanilah kami tidak dipakai, langsung mada kemuliaan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di TPE Umat, ini tobat cara 2, 3, 4 itu biasanya di situ sudah ada seruan Tuhan kasihanilah kami. Ya. Karena itu kalau dipakai tobat cara 2, 3, 4, maka jangan lagi diangkat mari kita menyanyikan lagu Tuhan kasihanilah kami puji syukur. Ya, tidak perlu lagi supaya tidak terjadi pengulangan, maka langsung dengan mada kemuliaan. Ya. Mudah-mudahan ini jelas, ya. Kecuali kalau orang pakai tobat cara 1, saya mengaku, itu sesudah saya mengaku bisa dilanjutkan dengan lagu Tuhan kasihanilah kami. Tetapi kalau imam menggunakan tobat cara 2, 3, 4 yang di dalamnya sudah ada seruan Tuhan kasihanilah kami, maka lagu Tuhan kasihanilah kami tidak perlu dipakai, langsung kepada mada kemuliaan supaya tidak terjadi pengulangan. Lalu kemuliaan itu sama, jadi tata gerak kita berdiri. Nah, ini kemuliaan ini sebentar saya tulis. Jadi kemuliaan ini bisa dibuka oleh imam, atau lebih cocok oleh solis atau oleh kor, kemudian dilanjutkan oleh seluruh umat bersama-sama, atau oleh umat dan paduan suara bersaut-sautan, atau hanya oleh kor saja. Dan ini jadi memang idealnya ini mada kemuliaan itu sebaiknya dinyanyikan bersama-sama seluruh umat, ya, idealnya. Atau kebiasaan misalnya berganti-gantian antara solis kor dengan umat, atau mungkin juga ada kemungkinan bagian kiri dengan bagian kanan, ya. Atau misalnya paduan suara bersaut-sautan dengan umat. Nah, tetapi memang bisa juga, dan ini kemungkinan yang terakhir, hanya dinyanyikan oleh kor. Tetapi jangan sampai selalu mada kemuliaan itu dinyanyikan oleh kor. Padahal mada kemuliaan ini memang nyanyian umat, ya, nyanyian umat. Jadi prioritas adalah dinyanyikan bersama-sama umat. Kecuali misalnya pada perayaan-perayaan tertentu memang lalu kelompok kor memilih lagu ordinarium yang baru yang umat tidak tahu, maka ya sudahlah, hanya kor yang menyanyikan. Tetapi jangan sampai selalu misa itu kemuliaan itu dinyanyikan oleh kor. Hanya mungkin saat-saat tertentu boleh, oke lah kor yang menyanyikan. Ini untuk kemuliaan. Doa kolekta, nah ini istilah yang dipakai di dalam TPE 2020 adalah doa kolekta, bukan lagi doa pembuka. Di sini umat berdiri dengan beberapa keterangan yang bisa kita lihat. Nah, doa kolekta ini menutup ritus pembuka. Jadi dia menutup ritus pembuka sekaligus juga dia peralihan untuk menuju kepada bagian yang baru, bagian inti, itulah liturgi sabda. Nah, Ibu, mari orang lihat apa yang ada di dalam liturgi sabda. Ada bagian hal-hal tertentu yang mungkin bagus kita lihat supaya ada keseragaman. Nah, bacaan-bacaan, terutama bacaan pertama, Mazmur tanggapan bacaan kedua, tata gerak adalah duduk. Jadi umat duduk. Jadi lektor menuju ke mimbar.
Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita perhatikan banyak di paroki-paroki, lektor itu sudah menuju ke mimbar pada saat imam masih sementara membawakan doa pembuka, padahal belum waktunya. Jadi lektor nanti pergi ke mimbar nanti pada saat liturgi sabda. Jadi pada saat jadi umat sudah duduk, doa pembuka, doa kolekta sudah selesai, umat sudah duduk, dan disitulah sekarang kita masuk pada bagian liturgi sabda, dan disitulah lektor menuju ke mimbar. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa kita latih bersama. Tentu perlu ada pendampingan, mesti dibicarakan bersama-sama di paroki ya. Jangan sosialisasi ini hanya sampai di seksi liturgi ya, tidak jadi apa-apa ya. Misalnya hal-hal konkret seperti ini memang mesti ada kesepakatan. Jadi lektor-lektor itu mesti dikasih tahu ya, misalnya contoh kapan lektor itu menuju ke mimbar. Jadi bukan pada saat doa kolekta dibacakan, tetapi nanti pada saat liturgi sabda. Jadi semua sudah duduk, sudah siap, lektor menuju ke mimbar. Hanya boleh ada satu lektor, satu bacaan satu lektor, kecuali kisah sengsara. Nah rupanya ada pengalaman mungkin tidak pernah terjadi di Keuskupan Manado, misalnya di dalam misa-misa pemberkatan perkawinan, misalnya bacaan pertama dinyanyikan dibacakan bergantian oleh dua calon pengantin. Ya, jadi berganti-gantian itu tidak boleh. Jadi satu bacaan itu dibawakan oleh satu lektor saja, kecuali kisah sengsara yang dibawakan oleh 3 atau bahkan lebih. Nah ini kita kasih contoh bagaimana membacakan bacaan. Nah ini ada kutipan, satu kutipan bacaan pertama, jadi persis seperti yang ada di dalam tata bacaan misa. Bacaan pertama lalu ini diambil dari Yeremia 17:5-8, lalu ada tulisan bacaan dari kitab, masih ada dari kitab Yeremia. Lalu Bapak Ibu bisa lihat ada biasanya kan di buku bacaan misa ada tulisan yang dicetak miring. Lalu beginilah firman Tuhan, ini bacaan yang sesungguhnya. Lalu kemudian demikianlah sabda Tuhan, dijawab syukur kepada Allah. Nah ini sebagai contoh saja untuk kita mau jelaskan bagaimana lektor membacakan bacaan. Mana yang perlu dibaca dan mana yang tidak perlu dibaca. Nah, dari contoh ini kita sekarang lihat penjelasannya. Yang pertama, ini kata-kata bacaan pertama ada. Itu adalah urutan acara, sama seperti doa kolekta atau sama seperti Tuhan kasihanilah kami. Oleh karena itu lektor tidak perlu membacakannya. Jadi lektor tidak perlu membacakannya karena itu urutan acara. Jadi tidak lagi perlu lektor mengatakan bacaan pertama, tidak perlu karena itu urutan acara, sama dengan doa kolekta. Kan imam tidak pernah bilang begini, doa kolekta, marilah berdoa, atau Tuhan kasihanilah kami, tidak pernah. Sama juga dengan bacaan pertama, bacaan kedua, mazmur tanggapan, itu urutan acara yang tidak perlu lagi dibacakan oleh lektor. Nah, ini mudah-mudahan di perhatian kita supaya ada keseragaman. Ya. Lalu kemudian kalimat yang ditulis dengan huruf miring. Ya, kalimat yang ditulis dengan huruf miring yang biasanya kita lihat, nah ada ini mau dibiasa atau tidak. Nah kalimat yang ditulis dengan huruf miring ini adalah sebenarnya informasi tentang isi pesan dari bacaan tersebut. Jadi bukan bagian dari bacaan, karena itu tidak perlu dibacakan oleh lektor. Ya, jadi tidak perlu dibacakan oleh lektor karena ini cuma informasi tentang isi atau pesan utama dari bacaan tersebut. Ya. Jadi yang dicetak miring itu tidak perlu dibacakan oleh lektor. Lalu ini ya, jadi biasanya di buku bacaan misa kan ada tertulis itu diambil dari mana, misalnya Yeremia 17:5-8. Nah, ini adalah informasi tentang sumber ayat dari perikop atau bacaan yang dibacakan. Maka lektor tidak perlu membacakan ayat-ayat itu. Jadi tidak perlu lagi misalnya lektor mengatakan bacaan dari kitab Yeremia bab 17:5-8. Tidak perlu, kecuali di dalam ibadat wilayah rohani atau misalnya pendalaman iman itu perlu. Tetapi di dalam misa itu tidak perlu, ya, tidak perlu lagi.
Karena sikap umat adalah mendengarkan sabda Allah yang diwartakan dan bukan nanti mencari-cari, ya, tidak untuk mencari-cari, ya, tidak perlu. Yang perlu adalah umat mendengarkan. Ya. Mas lupa diterangkan di sini. Nah ini saya kembali lagi ke sini. Nih, jadi memang di dalam buku-buku bacaan masih tertulis begini, pembacaan dari kitab Yeremia. Nah, sebenarnya yang betul bukan pembacaan tetapi bacaan. Ya. Jadi memang di buku, sekali lagi di buku-buku bacaan misa yang dipakai sekarang masih pakai istilah pembacaan. Tapi coba kita memperbiasakan menggunakan rumusan yang tepat. Bacaan, bukan pembacaan. Jadi pembacaan ini salah. Jadi pembacaan itu kan berarti proses membaca. Yang dimaksudkan di sini adalah bacaan, berarti teks yang akan dibacakan. Ya. Bacaan atau teks dari kitab Yeremia, bukan pembacaan. Jadi pembacaan itu proses membaca. Jadi ini menjadi perhatian kita supaya kita seragam dalam hal ini. Lalu Mazmur, tata gerak ini duduk, keterangannya itu Mazmur dibacakan di mimbar, umat melakukan menyerukan ulangan. Mazmur itu tidak boleh diganti dengan teks lain yang bukan dari kitab suci, misalnya diganti dengan lagu antar bacaan, ya, tidak boleh. Juga di dalam misa-misa wilayah rohani sebenarnya, ya. Mazmur ini kan sabda Tuhan. Mazmur ini sabda Tuhan, dan sabda Tuhan itu lebih tinggi dari misalnya lagu antar bacaan. Ya. Bisa kadang-kadang diganti tanamkanlah atau jadi sabda Tuhan itu lebih tinggi, makanya tidak boleh diganti dengan teks lain. Sangat dianjurkan agar Mazmur tanggapan itu dinyanyikan atau sekurang-kurangnya bagian ulangan. Jadi kalau memang umat tidak terlalu siap atau gimana, apalagi dengan Mazmur yang baru, ya sekurang-kurangnya teks ulangannya, refrainnya itu dinyanyikan. Dianjurkan bukan berarti diharuskan. Ya. Kalau memang di dalam misa-misa harian yang tidak banyak umat yang hadir, apalagi Mazmur misa harian kan yang tidak ada teks melodinya, ya. Jadi bisa dibacakan. Tapi terutama untuk misa-misa hari Minggu, misa-misa meriah, sangat dianjurkan agar Mazmur tanggapan itu dinyanyikan atau sekurang-kurangnya bagian ulangan atau refrain. Nah ini saat hening ini sangat penting. Ya, pada saat hening tentu umat duduk. Hening itu dibuat kapan? Sesudah bacaan pertama dan bacaan kedua. Dan ini yang paling banyak kita lalaikan. Ya. Saat hening. Saat hening ini bukan tambahan, bukan sisipan, tetapi bagian penting dari liturgi sabda. Kenapa ini penting? Karena saat hening itu merupakan kesempatan bagi kita, umat, untuk tidak hanya mendengarkan, tetapi juga meresapkan sabda Tuhan, dan untuk menyiapkan jawaban kita di dalam bentuk doa. Nah, Haleluya, bait pengantar Injil. Nah ini, tata gerak kita adalah berdiri. Jadi pada saat Haleluya dan bait pengantar Injil itu dinyanyikan, umat berdiri. Nah ini juga yang mungkin belum biasa, kalau kita membaca pedoman-pedoman liturgi, sebenarnya Haleluya dan bait pengantar Injil itu diangkat oleh solis atau kor, lalu dinyanyikan sehati sejiwa dengan umat. Jadi sebenarnya tidak diangkat atau dibawakan oleh pemazmur sebenarnya. Nah, tapi ini sudah kebiasaan kita karena hal praktis, maka itu juga diangkat oleh pemazmur. Tapi untuk kita di Kuskupan Manado, oke, ini juga saya rasa hal yang praktis. Kita lanjutkan kebiasaan kita, jadi pemazmur bisa juga membawakan Haleluya dan bait pengantar Injil, dan itu dibawakan di mimbar. Tapi supaya kita tahu, mungkin kalau ada paroki yang memang mau menerapkan secara konsisten, karena Haleluya ini kan bagian sendiri, jadi itu tidak harus dinyanyikan oleh pemazmur, tetapi solis atau kor yang ada di tempat duduk, mereka yang mengangkat Haleluya. Dan itu tidak dibawakan di mimbar, tetapi dibawakan di tempat duduk. Ya, sekali lagi, tapi ini memang kebiasaan di mana-mana, bukan cuma kita di Manado, tapi di tempat lain juga, mungkin karena alasan praktis, maka bait pengantar Injil dan Haleluya itu sekaligus diambil alih oleh pemazmur. Nah, di dalam TPE yang baru dikatakan
Kalau tidak dilakukan, baik pengantar Injil itu dapat dihilangkan. Jadi kalau tidak dilakukan, bisa dihilangkan. Ya. Bisa dihilangkan bukan berarti harus dihilangkan. Ya. Jadi bisa dihilangkan. Jadi kalau tidak dinyanyikan, ya langsung saja Injil. Tapi sekali lagi bisa bukan berarti harus. Ya. Lama sisa sudah Injil, tata gerak itu umat berdiri. Nah ini keterangannya sambil membuat tanda salib dengan ibu jari pada evangeliarium, imam atau diakon bernyanyi inilah Injil suci menurut. Nah, ini rumusan tentu berkaitan dengan imam dan diakon, bukan lagi inilah Injil suci Yesus Kristus, tetapi inilah Injil suci. Umat menjawab dimuliakanlah Tuhan. Nah sekarang ini jadi persoalan kadang-kadang banyak paroki-paroki yang masih mempraktekkan bervariasi. Di dalam TPE umat memang di dalam TPE imam, ini yang TPE imam memang dikatakan tidak disinggung lagi bahwa membuat tanda salib pada dahi, mulut dan dada itu dibuat oleh umat, tidak disinggung lagi ya. Itu hanya diakon. Tapi di dalam pedoman umum misalnya Romanum memang ada tambahan keterangan dikatakan begini. Hal itu bisa juga dibuat oleh umat. Ya, jadi hal itu bisa dibuat oleh umat. Nah, karena itu kalau kita lihat di dalam buku umat yang Bapak Ibu pegang, itu ditulis di situ, ya, halaman 29. Dan sementara itu ia menandai buku dan dirinya pada dahi, mulut, dan dada dengan tanda salib. Hal yang sama dapat juga dilakukan oleh umat. Nah ini mudah-mudahan kata ini jelas. Jadi kebiasaan kita membuat tanda salib pada dahi, pada mulut dan dada itu tetap dipertahankan sampai sekarang, biarpun di dalam TPE imam itu tidak lagi disinggung. Ya. Tapi TPE umat itu menyinggung bahwa hal itu bisa dibuat oleh umat mengacu kepada pedoman umum misalnya Romanum. Ya. Jadi Bapak Ibu jelas ya. Jadi membuat tanda salib pada dahi, mulut dan dada itu tetap dipertahankan seperti kebiasaan kita. Ya. Injil berdiri itu sangat penting. Pada saat Injil itu dibawakan, imam, petugas, dan semua umat mengarahkan perhatian dan pandangan ke arah mimbar. Ini penting ya. Jadi tidak semua umat dalam posisi rata dengan mimbar. Tapi pada saat Injil itu dibacakan, maka semua pandangan dan perhatian itu diarahkan ke mimbar. Tidak pusing kita duduk di sudut mana, ya. Tapi pada saat Injil dibacakan, maka biarpun kita duduk di paling sudut, kita usahakan supaya pandangan kita itu diarahkan ke mimbar. Homili kita duduk, jadi umat mendengarkan homili, tidak membaca status WA atau lain-lain, jadi mendengarkan homili yang sedang dibawakan. Sesudah homili biasa ada saat hening. Nah ini syahadat, tata geraknya itu kita berdiri seperti biasa. Syahadat ini bisa dilakukan atau diucapkan oleh imam bersama umat. Jika dilakukan, syahadat diangkat oleh imam atau solis atau oleh kor. Nah, ini ada bagian tertentu dari syahadat di mana umat atau bersama imam bisa membungkuk atau berlutut. Nah, pada bagian mana? Itu pada saat kita mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Jadi pada saat mengucapkan kata-kata itu, imam dan umat itu membungkuk. Nah, di dalam TPE imam itu memang dikatakan hanya menundukkan kepala. Nah itu saya keliru. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam TPE umat memang sudah jelas dikatakan umat itu membungkuk, bukan hanya menundukkan kepala. Ya. Nah, ini supaya jelas menjadi keseragaman. Lalu pada hari raya Natal dan kabar sukacita, semua umat berlutut pada saat mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Mudah-mudahan ini jelas ya. Di dalam TPE yang lama hanya disebut hari raya Natal, tapi sekarang ditambahkan kabar sukacita. Jadi bukan hanya berlutut, tetapi juga bukan hanya membungkuk, tetapi berlutut. Ya, karena ini membungkuk dan berlutut ini mengungkapkan penghormatan kita kepada ini Roh Kudus, ya. Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ini hal-hal ini tentu perlu ada pembiasaan.
Itu berarti seksi liturgi itu mesti memberikan sosialisasi kepada umat. Jadi ingatkan terus mana sikap kita yang tepat pada bagian syahadat ini. Nah, terutama pada Hari Raya Natal dan kabar sukacita ini mesti diingatkan ya. Umat sekalian, sekarang Hari Raya Natal, pada saat kita mengucapkan ia dikandung dari Roh Kudus, kita tidak membungkuk tetapi berlutut. Ini tentu peranan kita seksi liturgi. Bahwa umat itu berdiri, dibawakan oleh lektor atau anggota umat lain dari mimbar atau tempat lain yang cocok. Nah, selama ini kebanyakan kita buat di mimbar. Imam membuka dan menutup doa umat, jangan sampai yang membawakan wujud-wujud doa dia yang menutup doa. Ya. Ini tugas dari imam. Imam dia buka dan dia menutup. Nah, sekarang wujud-wujud khusus, misalnya wujud yang hari ulang tahun, yang mendoakan untuk keselamatan jiwa keluarga yang meninggal, di mana dibuat. Nah, itu tempatnya juga pada doa umat, terutama pada bagian doa umat yang bisa disampaikan oleh imam sendiri ataupun oleh lektor, tergantung kebiasaan di paroki. Jadi ini doa umat menjadi tempat di mana wujud-wujud khusus itu dibacakan atau dibawakan. Ya, kita masuk kepada liturgi Ekaristi. Ini ada juga hal-hal yang perlu dijelaskan. Tata gerak adalah duduk. Persiapan persembahan itu kita duduk. Ya. Nah, sekali lagi duduk ini bukan sekedar santai, tapi ini sikap doa. Duduk. Selama persiapan persembahan, umat menyanyikan nyanyian persiapan persembahan yang berlangsung sampai bahan persembahan tertata di atas altar. Ya. Jangan misalnya imam itu harus menunggu karena bahan persembahan semuanya sudah siap, tetapi kor itu masih mau menyanyi 3, 4, 5 ayat sehingga imam itu mesti menunggu. Ya. Padahal nyanyian ini fungsinya untuk mengiringi persiapan persembahan. Ya. Kalau misalnya nyanyian sudah selesai dan persiapan persembahan belum selesai, maka tidak apa-apa. Entah hening atau misalnya kalau di gereja itu ada organ, maka dilanjutkan dengan iringan musik instrumental. Tapi jangan sampai misalnya imam sudah selesai tetapi nyanyian itu masih 3-4 ayat. Begitu, ya. Karena apa? Karena ini fungsinya memang mengiringi persiapan persembahan. Nyanyian itu tetap dibuat, tetap dinyanyikan, biarpun tidak ada perarakan bahan persembahan, dan itu yang biasa kita buat sekarang di masa pandemi. Ya. Paroki-paroki di gereja-gereja, perarakan persembahan itu tidak dibuat, tetapi nyanyian persiapan persembahan itu tetap dibuat. Ini pada bagian ini apa yang dibuat para mistinar. Nah, ini tentu menjadi perhatian para mistinar. Mereka itu pada bagian persiapan persembahan, para mistinar bertugas untuk meletakkan corporale purificatorium, piala, pala, buku imam di atas meja altar. Jadi hanya meletakkan atau menyerahkannya kepada imam atau diakon. Bukan mengatur, bukan mereka yang mengatur, hanya meletakkan atau menyerahkan kepada imam atau diakon. Itu berarti piala dengan segala perlengkapannya itu corporale purificatorium pala itu berarti sudah disiapkan di meja credence dan tidak diarak dari meja belakang. Jadi ini sudah disiapkan di meja credence dan para mistinar lah yang mengangkut itu, membawanya ke meja altar atau menyerahkannya kepada imam. Lalu wakil-wakil umat, mereka lah yang mengantar bahan-bahan persembahan dari meja belakang. Apa yang diantar? Bahan persembahan roti dan anggur, juga pemberian lain untuk keperluan gereja dan orang miskin. Jadi roti dan anggur, jangan yang diarak itu cuma yang pemberian lain atau natura. Jadi kalau mau diadakan perarakan, yang paling prioritas diarak adalah roti dan anggur. Nah, tentu perarakan ini selama masa pandemi ini jarang kita buat. Mistinar bisa mendampingi umat yang membawa bahan persembahan tetapi tidak membawa lilin bernyala. Mereka hanya mendampingi tanpa membawa lilin bernyala. Nah, roti dan anggur itu diterima oleh imam. Jadi ketika wakil-wakil umat membawa roti dan anggur itu diterima oleh imam. Jangan dikasih kepada mistinar. Ya. Atau jangan misalnya yang wakil umat itu dia langsung melepas sendiri di altar. Tidak, itu diterima oleh imam dan diletakkan di atas altar dengan bantuan para misdinar. Sedangkan bahan persembahan lain, entah mungkin telur, beras, atau pisang, atau apalah, itu tidak diletakkan di atas altar.
melainkan di tempat lain yang pantas, misalnya di depan atau samping altar bagian tengah. Tetapi tidak di sakristi, apalagi dibawa langsung ke pastoran. Nah, kita temui beberapa praktek seperti itu ya. Jadi padahal ini kan bahan-bahan ini kan mesti dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi. Kadang-kadang cari mana ini, ternyata sudah dibawa ke pastoran atau di sakristi. Padahal persembahan ini memang kan diarak, jadi memang dibawa di altar supaya dipersembahkan di dalam perayaan Ekaristi. Jangan langsung disimpan di sakristi, apalagi langsung dibawa ke pastoran. Ya. Apalagi jangan karena telur jadi mungkin langsung digoreng. Mudah-mudahan tidak jadi seperti itu. Karena pada ketika imam mengajak berdoa, saudara-saudari, tata gerak umat adalah berdiri. Ini sudah kebiasaan kita berdiri. Undangan ini menjadi undangan supaya kita berpartisipasi secara aktif dalam kurban Ekaristi. Lalu diakhiri dengan doa atas persembahan, mengakhiri persiapan persembahan dan menghantar kepada doa syukur agung. Persiapan persembahan selesai, sekarang kita masuk pada doa syukur agung. Nah, ini kita sudah buat dia punya skemanya. Ini doa syukur agung itu ada bagian-bagiannya, terutama kita perhatikan tata geraknya. Dialog pembuka, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, itu umat berdiri. Umat menjawab dengan suara lantang. Pada bagian prefasi, umat tetap berdiri. Prefasi itu dinyanyikan atau diucapkan oleh imam. Kalau dinyanyikan tidak boleh diiringi dengan alat musik. Jadi tidak boleh diiringi dengan alat musik. Nah ini nanti kita jelaskan lagi sebentar. Nah, kudus itu umat berdiri, masih tetap berdiri. Ini diucapkan, dinyanyikan oleh imam dan umat. Jangan sampai kudus ini terus-menerus dinyanyikan oleh kor. Padahal kan kudus ini kan ya nyanyian yang memang harus merupakan bentuk keterlibatan atau partisipasi umat di dalam perayaan liturgi. Jadi untuk saya sangat tidak ideal kalau kudus itu dinyanyikan oleh kor saja. Ya mungkin kalau kesempatan-kesempatan tertentu atau perayaan-perayaan tertentu bolehlah, tetapi jangan selalu kudus itu dibawakan oleh kor. Nanti sesudah kudus sampai doksologi akhir, sampai penutup doa syukur agung, umat berlutut. Ya, dan ini menjadi kebiasaan. Jadi umat berlutut. Jadi jangan berdiri terus. Memang sikap yang sebenarnya dari doa syukur agung adalah berdiri, tetapi di dalam panduan pedoman umum misalnya Romanum dikatakan kalau umat sudah terbiasa berlutut sesudah sanctus, maka kebiasaan ini patut dipertahankan. Dan ini yang kita buat di Kuskupan Manado, tapi juga di kuskupan lain, sesudah kudus umat berlutut. Tetapi sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan umat yang misalnya duduk di kursi saja yang tidak ada tempat berlutut? Sikap mereka bagaimana? Nah, mereka yang tidak memiliki tempat berlutut itu berdiri, jangan duduk. Ya, mereka berdiri. Nah, ini supaya jelas ya. Jadi memang kalau ada tempat duduk berlutut, tetapi kalau tidak ada tempat duduk atau kalau tidak ada tempat berlutut maka jangan duduk, mesti berdiri. Karena sikap yang sebenarnya dari doa syukur agung adalah berdiri. Ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi jelas ya. Dan itu berlangsung dari sesudah kudus sampai akhir doa syukur agung. Lalu sekarang bagaimana tata gerak pada saat konsekrasi tubuh dan darah Kristus? Jadi pada saat imam mengangkat hosti, dia mengangkat piala. Nah, dikatakan pada saat imam mengangkat dan memperlihatkan hosti dan piala, umat memandangnya penuh hormat. Umat memandangnya penuh hormat. Ketika imam berlutut, berdiri membungkuk. Jadi itu saja, tidak banyak gerakan-gerakan lain. Jadi misalnya di gereja kebetulan ada umat yang duduk di paling belakang dan biasanya mereka tidak ada tempat berlutut, mereka hanya berdiri saja. Nah, pada saat imam itu berlutut, umat yang berdiri itu membungkuk. Sedangkan yang berlutut, mereka buat apa? Tidak ada tata gerak. Jadi mereka diam-diam saja ya sambil berlutut dengan penuh hormat memandang sakramen Maha Kudus ya. Itu ya, jadi ini kadang-kadang paling banyak ditanyakan bagaimana sikap kita. Jadi sangat sederhana, ketika hosti dan piala itu diangkat, umat memandangnya penuh hormat. Ketika imam berlutut, umat yang berlutut itu tenang-tenang, diam-diam saja, ya, tidak perlu menundukkan kepala lagi,
Hanya umat yang berdiri yang tidak berlutut, mereka itu membungkukkan badan. Ya. Ini supaya jelas, mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin ada pertanyaannya, bagaimana dengan sikap-sikap lain, mengangkat tangan? Oke, ya, itu memang tidak diatur di sini, tapi saya menganggap itu sebagai bentuk devosi pribadi, ya, devosi pribadi, penghayatan pribadi atau tata gerak pribadi. Tetapi kalau mau ditanya mana yang menjadi tata gerak liturgi yang dianjurkan oleh gereja ini, ya, ini saja, tidak banyak. Jadi memang selama konsekrasi ini bagian yang sangat penting dari doa syukur agung, memang ini menjadi saat yang sangat khusyuk sehingga itu kita tenang, diam, ya. Tidak banyak gerakan-gerakan tambahan. Nah ini bagi kita yang mau mempelajari pola-pola lagu anamnesis, ini sudah disediakan, tapi saya rasa juga sudah dilatih di paroki-paroki. Kita membiasakan anamnesis yang baru, ini yang mesti dilatih oleh umat. Lalu kemudian yang bagian berikut adalah Bapa kami, ya, umat berdiri. Nah, ini Bapa kami itu diucapkan atau dinyanyikan oleh imam bersama umat. Dikatakan dengan tangan terkatup, imam mengajak umat untuk berdoa. Dan sambil merentangkan tangan, jadi imam ini merentangkan tangan, imam mengucapkan atau menyanyikan doa Bapa kami bersama-sama dengan umat. Jadi jelas ya, yang merentangkan tangan adalah imam. Nah, imam yang merentangkan, dia bersama-sama dengan umat mengucapkan atau menyanyikan doa Bapa kami. Jadi bukan umat bersama-sama dengan imam merentangkan tangan, tidak, hanya imam saja yang merentangkan tangan. Kenapa? Karena itu seperti misalnya pada bagian doa-doa yang disebut doa presidensial, misalnya doa pembuka. Imam kan di situ merentangkan tangan. Nah, umat kan tidak merentangkan tangan di situ. Jadi anak imam. Sama juga dengan ajakan doa Bapa kami. Jadi merentangkan tangan itu presidensial atau khusus hanya untuk imam. Ya. Jadi umat tidak diwajibkan untuk merentangkan tangan. Sama juga dengan tadi sebut doa pembuka tadi. Hanya imam yang merentangkan tangan. Umat itu tenang-tenang mengatupkan tangan. Jadi pertanyaannya, umat sikapnya bagaimana? Ya sudah, mengatupkan tangan atau sikap yang pantas sebenarnya. Nah, tentu pertanyaannya misalnya kalau misa-misa yang dilakukan di kelompok-kelompok kategorial, ya itu lebih fleksibel dalam arti lebih disesuaikan dengan situasi. Yang sementara kita jelaskan ini tentunya misa yang dirayakan bersama dengan umat. Kalau misalnya misa bersama dengan pasutri, nah sudah mungkin karena ini misa lebih untuk kelompok tertentu, bisa ada variasi lain ya untuk membawakan Bapa kami, mungkin bisa bergandengan tangan ya. Tapi jangan yang kebiasaan itu kita bawakan di dalam misa bersama dengan umat yang membutuhkan sebuah sikap atau gerakan yang seragam. Ini salam damai itu kita tetap berdiri. Nah, sekarang tentu di masa pandemi salam damai itu tidak dibuat, tetapi seandainya kalau salam ini dibuat, maka bagaimana itu dibuat? Imam memberikan salam kepada para pelayan, jadi hanya kepada para pelayan, tidak duduk, tidak turun lalu pergi salami dari depan sampai belakang, tidak. Umat itu memberi salam kepada umat lain hanya di samping kiri dan kanan, muka dan belakang, tidak harus keluar dari tempat duduk. Karena apa? Ini sebenarnya bagian ini sudah saat-saat yang sangat khusyuk sebenarnya, saat-saat doa. Ya. Kadang-kadang terjadi saat-saat yang sudah sangat sakral seperti ini diganggu oleh salam damai yang terlalu berlebihan. Misalnya imam sudah keluar dari panti imam, lalu dia pergi menyalami umat sudah keluar dari tempat duduknya, apalagi sudah menyanyi salam damai, salam, nah lebih kacau lagi. Padahal ini saat-saat yang sangat-sangat khusyuk ya. Sakramen Maha Kudus itu sudah ditahtakan. Jadi saat-saat sebenarnya kita sementara dalam adorasi Sakramen Maha Kudus. Nah, pemberian salam yang sangat yang berlebihan itu kadang-kadang mengganggu suasana adorasi Sakramen Maha Kudus. Lalu pemecahan roti, umat berdiri. Nah, pada bagian pemecahan roti ini sementara imam memecah-mecahkan roti dan memasukkan sepotong kecil ke dalam piala,
umat menyanyikan atau melakukan mengucapkan atau melakukan anak domba Allah. Jadi ini bagian dari umat. Nyanyian dapat diangkat oleh paduan suara atau solis dengan jawaban oleh umat. Nah, kalau dalam misa hari Minggu itu memang sangat jelas bahwa misalnya ketika imam mulai dengan memecah-mecahkan roti, langsung kor itu mengangkat. Nah, kadang-kadang terjadi dalam misa-misa harian, biasanya diangkat oleh imam. Biasanya imam mengatakan anak domba Allah, lalu umat menyambung yang menghapus dosa dunia. Nah, sebenarnya itu tidak perlu. Nah, cuma mungkin hanya alasan praktis supaya umat tahu kapan mulai. Tetapi sebenarnya anak domba Allah bukan lagu yang diangkat oleh imam. Itu memang lagu yang langsung dinyanyikan bersama-sama oleh umat. Imam itu sementara punya kesibukan lain. Yang sementara dibuat oleh imam adalah apa? Dia memecah-mecahkan roti. Itu kesibukan dari imam. Yang dibuat oleh umat pada saat tindakan itu adalah apa? Menyanyikan atau mengucapkan anak domba Allah. Jadi supaya kita tahu bahwa sebenarnya anak domba Allah ini bagian dari umat. Bukan sebuah lagu atau rumusan yang diangkat oleh imam dan dijawab oleh umat. Itu tidak seperti itu. Persiapan komuni, nah ini. Supaya menjadi seragam, jadi sampai anak domba Allah jelas bahwa pos atau tata gerak kita adalah berdiri sampai anak domba Allah. Ini supaya jelas ya. Jadi sampai anak domba Allah, tata gerak umat adalah berdiri. Nanti sesudah anak domba Allah pada persiapan komuni, umat berlutut sebagai tanda penghormatan dan persiapan batin menyambut komuni. Memang di dalam buku umat itu diberikan dua pilihan, berdiri atau berlutut. Tapi kita di Keuskupan Manado sepakat supaya berlutut itu jangan sampai hilang, maka ini pada kesempatan inilah kita berlutut. Kita berlutut supaya memang ini maksudnya berlutut kita sementara memberikan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Berlutut juga menjadi kesempatan bagi umat untuk berdoa pribadi hening sebelum menyambut komuni. Ya. Jadi supaya menjadi jelas. Jadi sampai anak domba Allah umat tetap berdiri. Nanti sesudah anak domba Allah pada bagian persiapan komuni itu maka umat berlutut. Berlutut untuk apa? Untuk persiapan pribadi, menyiapkan doa pribadi dan untuk menyambut komuni. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan umat yang tidak ada tempat berlutut? Jika tidak ada tempat berlutut, umat tetap berdiri. Ya, umat tetap berdiri. Jangan yang tidak ada tempat berlutut duduk, tidak. Jadi mereka yang tidak ada tempat berlutut itu mereka tetap berdiri. Sama dengan sikap selama doa syukur agung tetap berdiri. Jadi memang ya, itu pengorbanan di dalam misa. Sudah tidak ada tempat berlutut, itu berarti berdiri terus. Ya. Makanya jangan sampai orang-orang yang sudah tua-tua, sudah sakit, jangan kasihlah mereka tempat duduk yang ada tempat berlutut. Nah, tentu orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang sakit tidak harus tentu diwajibkan mengikuti tata gerak seperti ini. Ya. Harus berdiri, harus berlutut. Ya. Sudah mereka sesuaikan dengan kondisi fisik mereka. Persiapan komuni ini berlutut. Sesudah umat berlutut sebagai tanda penghormatan, lalu umat menyatakan kerendahan hati dan kerinduan untuk menyambut Tuhan dengan Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya, dan seterusnya. Nah, perhatikan ini kita mungkin pada awal-awal mesti lihat tata perayaan Ekaristi karena rumusannya itu agak dirubah. Ya, bukan lagi ya Tuhan, tetapi Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya. Awal-awal kita mesti menggunakan TPS supaya terbiasa dengan rumusan yang baru ini. Pada bagian komuni tata gerak tentunya kita berjalan atau bergerak, ya, berjalan ke tempat ke imam atau petugas komuni. Ya. Nah, ketika imam mulai menyambut komuni, jadi ketika imam mulai menyambut komuni, nyanyian komuni dapat dimulai dan berlangsung terus sampai umat menyambut. Nah, ini tentu pertanyaan, kapan nyanyian komuni itu dibuat? Nyanyian komuni itu kan mengiringi komuni. Jadi kalau imam itu sudah menyambut tubuh dan darah Kristus, pada saat itulah nyanyian komuni itu bisa dibuat dan berlangsung terus sampai umat menyambutnya. Jangan sampai misalnya
komuni sudah selesai, tapi nyanyian komuni itu masih berlangsung. Jadi supaya tetap konsisten, jadi nyanyian komuni hanya mengiringi upacara komuni. Kalau komuni itu sudah selesai, nyanyian komuni sudah harus berhenti. Saat hening itu sangat penting. Imam dan umat berdoa dalam hati. Saat hening itu dapat diganti atau dilanjutkan dengan mada pujian atau mada syukur, dari puji syukur atau mada bakti, atau juga dapat dibuat dalam bentuk mazmur atau mada lain yang tersedia di dalam TPE umat. Mungkin satu-satu kali mada syukur kita ganti dengan mendaraskan mazmur yang ada di dalam TPE umat, ya, di halaman 65 ada mazmur 8, ada mazmur ini, ya. Jadi bisa sekali-sekali diganti dengan jadi tidak selalu mada pujian atau mada syukur terus. Mungkin ada saat-saat di mana saat hening itu diganti dengan mendaraskan mazmur, ya, mazmur yang bagus, mazmur 23 ini bagus, ya. Mungkin kita biasakan di dalam TPE yang baru. Sesudah komuni umat berdiri. Nah, doa sesudah komuni ini berfungsi untuk menutup ritus komuni. Jika ada doa-doa devosi atau doa-doa khusus, maka doa-doa tersebut harus dibuat sesudah komuni dan bukan sebelumnya. Nah ini, ya. Jadi logikanya begitu. Doa sesudah komuni itu masih bagian dari komuni, jadi menutup. Jadi jangan dulu disisip dengan doa-doa devosi yang bukan bagian dari komuni. Jadi ini kegiatan komuni tutup dulu dengan doa sesudah komuni. Nanti sesudah itu kalau ada doa untuk bangsa dan negara, doa untuk keselamatan ini, itu bisa dibuat sesudah doa sesudah komuni dan bukan sebelumnya. Ritus penutup, kita bisa lihat ritus penutup ada bagian pengumuman, ada amanat pengutusan, ada berkat, tata gerak itu sudah biasa, kita pengumuman itu umat duduk, amanat pengutusan itu umat duduk, berkat itu berdiri. Ya. Nah, pada saat berkat, apa juga yang dibuat oleh umat? Ketika imam memberkati umat. Pada saat kita diberkati, jadi kita berdiri, imam memberkati umat, umat mengetupkan tangan di depan dada sambil menundukkan kepala. Ini, ya, jadi mungkin perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Jangan mendapat berkat tapi tangan di belakang atau tangan di posi atau tangan di tempat lain. Jadi kita mendapatkan berkat dengan sikap yang hormat, mengatupkan tangan, lalu sedikit menundukkan kepala. Nah, sekali lagi ini tentu tata gerak yang mesti dilatih. Ritus penutup ada bagian pengutusan dan perarakan keluar yang bisa kita lihat sendiri. Bapak Ibu, para pastor dan suster yang hadir, ini ringkasan dari tata gerak yang kita berlakukan di Uskupan Manado. Ini ringkasan ini waktu pertemuan dengan Bapak Pastor kita tanyakan apakah seperti ini yang mau kita terapkan dengan tata gerak ini. Oke, seperti untuk sementara kita menggunakan tata gerak seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan bagian terakhir saya mau jelaskan, ada hal-hal lain, tetapi satu hal saja sebenarnya saya mau angkat. Saya tidak, kalau ada pertanyaan bisa. Nah, saya hanya mau jelaskan satu hal ini tentang dekorasi gereja. Tentu di dalam mendekorasi itu ada prinsip-prinsip yang mesti harus diperhatikan, terutama untuk ibu-ibu yang mendekorasi. Ya. Hiasan gereja hendaknya bermutu, mesti asli. Jadi jangan bunga palsu, jangan bunga plastik. Anggun tetapi sederhana, ya. Jadi anggun tetapi sederhana, jangan berlebih-lebihan. Bunga hendaknya tidak berlebihan, ditempatkan di sekitar altar dan bukan di atas altar. Ini soal mendekorasi. Bedakan mendekorasi puade atau tempat untuk pengantin dengan mendekorasi altar untuk kurban persembahan. Ya. Juga selama masa Advent, penghiasan altar dengan bunga hendaknya mencerminkan ciri khas masa penantian penuh sukacita. Juga selama masa Prapaskah, altar tidak dihias dengan bunga. Jadi selama masa Prapaskah, altar tidak dihias dengan bunga, kecuali pada Minggu Letare, itulah Minggu Prapaskah keempat, atau kalau misalnya selama masa Prapaskah ada hari raya dan pesta.
Juga dekorasi tidak boleh menenggelamkan unsur-unsur simbolik dalam liturgi seperti altar, ambo, kursi imam. Jadi jangan sampai hiasan terlalu banyak sehingga altar tidak kelihatan lagi, atau ambo tidak kelihatan lagi, atau kursi imam tidak kelihatan lagi, atau misalnya altar dihias dengan sangat-sangat mewah sehingga salib altar itu tidak kelihatan lagi, atau lilin-lilin tidak kelihatan lagi. Itu tidak boleh. Jadi simbol-simbol di dalam liturgis itu tidak boleh ditenggelamkan oleh dekorasi yang berlebihan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu saya tunjukkan ini gaya dekorasi khas Indonesia. Nah, coba kita lihat, sangat mewah ya. Ini gaya dekorasi, contoh dekorasi gaya Indonesia. Sangat mewah ya. Kadang-kadang ini kita lihat altar lagi atau apa. Misalnya kita lihat gambar yang kedua, ini altar itu sebenarnya ada ukiran-ukiran yang berharga, tetapi ukiran-ukiran itu ditutup oleh hiasan bunga-bunga. Dan di gambar yang kedua ini, yang pertama kita tidak bisa lihat lagi mana ini salib altar. Jadi tertutup semua. Bahkan juga kalau dia pastor pendek itu dia tidak kelihatan lagi karena tertutup banyak ya. Ini. Apalagi nih yang gambar kedua kita lihat ternyata itu dia masa Advent, tapi sangat luar biasa ini dekorasinya. Nah, coba kita bandingkan bagaimana dekorasi yang dibuat di Vatikan. Nah, ini gaya Indonesia. Ya, mungkin gaya di Manado juga seperti ini. Ya, di Vatikan seperti apa? Kita lihat sederhana sekali. Ya, ini yang dipimpin oleh Paus. Coba lihat, ini sederhana sekali. Jadi ini yang namanya kesederhanaan yang anggun. Dia anggun tetapi dia sederhana tetapi anggun. Nah, kita lihat gambar yang pertama, gambar yang kedua sederhana sekali. Jadi altar itu tetap kelihatan sebagai altar, tidak diganggu oleh bunga-bunga. Bunga-bunga itu ada tetapi sangat-sangat sederhana. Nah, ini bisa menjadi perhatian bagi para ibu-ibu seksi dekorasi atau siapapun, mungkin juga bapak-bapak yang mendekorasi. Mari kita mendekorasi liturgi dengan khas liturgi, kesederhanaan yang anggun. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para pastor, suster, ada satu pernyataan dari konstitusi liturgi mengatakan begini. Maka dari itu hendaknya para gembala rohani, para pastor, memperhatikan dengan seksama supaya di dalam kegiatan liturgi jangan hanya dipatuhi hukum-hukumnya untuk merayakannya secara sah dan halal, melainkan supaya umat beriman merayakan dengan sadar, aktif, dan penuh makna. Nah, memang di dalam sosialisasi ini kita dijelaskan banyak tentang aturan-aturan, tetapi saudara-saudara yang terkasih, liturgi itu bukan hanya soal aturan-aturan. Liturgi itu adalah sebuah peristiwa perjumpaan, dan kita harus sampai di sini. Jangan hanya sampai kepada liturgi kapan mau berdiri, kapan mau duduk, ya. Tidak hanya berapa kali tanda salib, ya itu penting, tetapi jangan hanya sampai di situ. Ya, liturgi harus menjadi sebuah penghayatan, sebuah peristiwa perjumpaan kita dengan Kristus yang hadir. Ya. Bukan terutama puas dengan kita sudah menyanyi dengan bagus, kita sudah tampil dengan bagus itu semua, tetapi pertanyaannya apakah liturgi yang indah, tata gerak yang indah itu menghantar kita untuk berjumpa dengan Kristus yang hadir. Kristus yang hadir di tengah umat yang berkumpul. Yesus bilang di mana 2 atau 3 orang berkumpul di namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Kristus hadir di tengah umat yang berkumpul. Kita berjumpa dengan Kristus yang hadir lewat sabda. Yesus bersabda. Kita juga berjumpa dengan Kristus yang hadir terutama lewat roti dan anggur yang kita sambut. Dan di dalam Ekaristi kita berjumpa dengan Kristus yang mengutus kita ke tengah dunia untuk menjadi saksinya. Karena itu pada bagian akhir perayaan Ekaristi mengatakan, pergilah kita diutus. Kita berjumpa dengan Kristus yang mengutus kita ke dunia. Sehingga perayaan Ekaristi, saudara-saudara yang terkasih, tidak hanya berhenti di altar gereja, tetapi altar itu kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus. Dengan begitu maka Ekaristi menjadi sebuah perayaan iman yang membawa buah di dalam kehidupan kita. Terima kasih banyak. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ini lumayan kita pakai lumayan banyak waktu ya. Ya, kita kembali lagi ke sini menyapa, cukup banyak juga yang hadir. Begitu sedikit sosialisasi yang sangat ringkas. Selengkapnya begini Bapak Ibu, tentu sosialisasi ini
jangan sampai hanya berhenti di seksi liturgi atau siapapun yang mengikuti ini. Nah, di paroki-paroki kan pasti ada tim liturgi atau tim apapun. Nah, ini tentu perlu dibicarakan, tata gerak ini perlu dibicarakan bersama-sama, terutama dengan pastor paroki, dengan tim, dan kemudian itu menjadi kebijakan paroki yang diterapkan untuk umat di dalam kapan itu diterapkan. Tiap paroki punya kebijakan yang berbeda. Mungkin masih sekarang ada paroki yang masih membuat pembatasan, tentu hal-hal yang dijelaskan ini tentu belum 100% diterapkan. Mungkin ada paroki-paroki yang mungkin sudah membuka kemungkinan, misalnya ada dinar, ada lektor, nah, mungkin sudah pelan-pelan bisa diterapkan. Jadi tidak mungkin diterapkan seragam, tiap paroki tolong membuat kebijakan kapan pelan-pelan dibuat, disosialisasikan kepada umat, praktekkan, dan ini menjadi peranan tentu seksi liturgi bersama dengan pastor paroki. Kalau begitu maka sosialisasi kita ini akan sampai kepada umat, dan memang kita praktekkan supaya di Manado kita merayakan perayaan Ekaristi tidak harus 100% mesti seragam, tapi sekurang-kurangnya dari segi penampilan itu seragam. Jangan misalnya di paroki sana selama doa syukur agung berdiri terus, di paroki sana ada yang berlutut. Nah, itu kadang-kadang tidak mau jadi seperti itu. Bapak Ibu para pastor, suster, begitu saja yang bisa saya jelaskan, sosialisasikan. Nanti bahannya kita bagikan kepada seksi liturgi yang tergabung dalam grup. Sekali lagi untuk paroki-paroki yang mau membeli ini bisa menghubungi di Kuskupan, sudah ada di sini lengkap, jauh lebih lengkap daripada yang kita jelaskan tadi, bahkan dijelaskan hal-hal praktis, misalnya sampai bahkan panduan untuk pastor, ya, bagaimana pastor menjalankan tugasnya sudah ada di sini. Ya. Kalau misalnya seksi-seksi katekese membutuhkan bahan untuk memberikan katekese, ini sudah ada di sini, ya, di dalam buku ini yang kita terbitkan secara resmi. Begitu saja, dan